Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan orang yang masih parah, kemudian orang yang sudah mulai membaik, kemudian orang yang sudah sembuh total. Kenapa saya jelaskan hal seperti itu di session kali ini? Karena ini imbas dari video yang kemarin ya, video tentang makanan-makanan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena di situ saya jelaskan ada pembagian golongan ya. Ketika golongan pertama itu makanan untuk orang yang lagi parah-parahnya, kemudian makanan yang kedua itu untuk orang-orang yang sudah ada perbaikan, dan makanan yang ketiga itu untuk orang-orang yang sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, jadi karena ada penjelasan seperti itu, makanya timbul lagi banyak pertanyaan sekarang di WA, di Facebook, dan sebagainya. Akhirnya saya jadi pusing sendiri ya. Makanya bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon ya sebelum kalian bertanya di kolom komentar, tengok saja video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya, baik itu tentang sensasinya, kemudian cara menanganinya, sampai jenis makanannya itu sudah saya jelaskan. Dan untuk di session kali ini juga tanda-tanda orang yang sudah sembuh itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Namun karena memang banyak sekali pendatang, tetapi nggak apa-apa lah, saya share lagi di sini ya. Jadi itu ya teman-teman ya, penjelasan untuk kali ini. Karena memang imbas dari video yang kemarin tentang makanan, akhirnya banyak sekali timbul pertanyaan tentang cara membedakan orang yang lagi parah, kemudian orang yang sudah mulai membaik, sampai orang yang sudah sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu mohon di subscribe dulu, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah ya bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, itu sudah barang tentu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja gitu ya videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Dan mohon ya teman-teman yang baru berdatang, tolong di subscribe dulu, karena untuk para pendatang yang baru, saya dilihat itu dari statistik video saya itu cukup banyak sekali ya. Sekarang itu meningkat pesat ya penonton yang pendatang baru tetapi masih belum subscribe juga. Jadi mohon ya di subscribe dulu biar menambah semangat tersendiri buat saya. Dan kemudian untuk meningkatkan CPM video ini, tolong ya kalau seandainya nanti ada iklan, bantu saya juga ya, tolong jangan di skip iklannya, soalnya iklannya nggak lama sih, cuma sebentar ya. Nah iklan itu untuk membantu saya ya teman-teman ya, jadi tolong bantu saya juga dengan tidak melewati iklan, karena iklan itu tidak lama, paling beberapa detik ya, beberapa detik nggak lama kok ya. Jadi jangan di skip iklannya, tonton saja, nggak lama kok, dan nggak banyak. Biasanya di video saya itu nggak banyak iklannya, karena mungkin untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis di channel saya, mungkin buat pengiklan yang lain kayaknya mungkin kurang minatnya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Cara membagikan atau biar kita tahu kita itu sudah termasuk golongan yang mana gitu ya, apakah masih termasuk golongan yang sedang parah-parahnya, atau sudah golongan yang kedua, sudah ada perbaikan di 70%, di 80%, di 90% itu ada perbaikan, atau sudah sembuh total kah? Karena untuk melihat perbedaan itu kita sangat bingung sekali gitu ya teman-teman. Saya juga mengalami hal seperti itu ya. Jadi kadang hati itu suka bertanya-tanya, ini saya tuh udah sembuh total apa belum ya? Nah itu teman-teman, itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya. Kalian pasti mengalami seperti itu, saya juga mengalami hal seperti itu. Tetapi kalau misalnya yang tidak mengalami seperti itu, ya mungkin itu pengalaman Anda. Tetapi untuk pengalaman saya, memang waktu itu saya juga masih bingung ketika sudah sehat, tapi masih bingung apakah saya itu sudah sehat apa belum. Nah pertanyaan itu lahir karena memang
saya itu pengen cepat-cepat lagi melanggar melanggar pantangannya kayak macam jenis makanan. Saya itu pengen cepat kembali lagi gitu ya, pantangan-pantangan yang dulu sering saya konsumsi, tetapi ada ketakutan tersendiri, jadi bingung lah. Ini kalau seandainya makan ini saya tuh aman nggak? Saya tuh udah sembuh total atau belum gitu ya? Nah itu pertanyaan dulu saya gitu ya. Nah jadi selain kalian cara membedakan mana yang sudah sembuh atau yang masih dalam tahap perbaikan atau sedang parah saja, kalian harus bisa merasakannya sendiri teman-teman ya. Nah sekarang cara mengetahui ketika kita itu apakah memang sedang parah itu ya, kalian bisa merasakan sendiri ya. Kalau misalkan gejala lambungnya itu sebetulnya cuma sedikit sih kok ya. Paling juga kalau misalkan lambung terasa panas, dada terasa panas, kadang ada tekanan ya di dada itu, jadi dada itu terasa berat gitu ya, apalagi ada sakit-sakit di dada sampai menusuk ke belakang. Nah itu memang kalian itu belum ada perbaikan ya, jadi masih asam lambungnya belum normal 100% lah gitu ya, jadi belum ada perbaikan. Nah apalagi kalau misalkan ada yang ditambah dengan begah gitu ya, nah itu asam lambungnya belum normal 100%. Jadi katakanlah itu kalian masih di awal ya, masih di awal. Nah walaupun misalkan, tapi Pak katanya saya itu udah 6 bulan loh, misalkan udah lebih dari 1 bulan nih gitu ya. Nah itu memang kalau misalkan lambung kalian belum normal, itu jangka waktu tertentu juga, jangka waktunya tidak bisa ditentukan. Kalau misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau misalkan sensasi itu masih ada di medisnya, itu kalian berarti belum membaik ya, belum ada perbaikan lah gitu ya. Jadi cara membedakannya seperti itu ya. Jadi ketika lambungnya masih begah, apalagi hati kalau misalnya ditekan seperti ini ya, ditekan seperti ini kemudian ada terasa sakit atau nyeri atau ngilu misalnya gitu ya, nah itu berarti kalian belum membaik itu ya. Jadi masih di golongan pertama, itu masih belum membaik lah gitulah ya. Apalagi kalau misalkan dadanya itu terasa berat, kemudian tenggorokan sering mengganjal, pokoknya setiap sensasi yang ada medisnya masih ada, nah itu berarti kalian belum membaik, jadi asam lambungnya belum normal gitu ya, pencernaannya masih terganggu. Nah itu untuk golongan yang pertama. Nah sekarang untuk golongan yang kedua itu, kalau misalkan sudah ada perbaikan, katakanlah misalkan 70%, 80%, atau 90%, itu sensasi tentang medisnya sudah tidak ada ya teman-teman ya, kayak macam perut begah sudah tidak ada, tetapi ada datangnya itu cuman tidak terlalu lama, atau misalkan tidak setiap hari datangnya, itu wajar-wajar saja. Berarti kalian itu sudah masuk ke fase 80%, 90% kesembuhan gitu ya teman-teman ya. Nah waktu itu juga saya ketika sudah mulai agak membaik di fase 80%, 90%, itu dada panas kadang timbul lagi gitu ya, kadang timbul lagi tetapi tidak terlalu sering gitu ya, paling sekitar 4 hari sekali gitu ya, atau 3 hari sekali gitu, atau bahkan 2 bulan sekali gitu, itu gitu ya. Jadi kadang kembungnya ada juga gitu, cuman nggak tiap hari lah. Beda dengan waktu kejadian pertama ketika lagi parah-parahnya, itu kembungnya setiap hari ya, kembungnya setiap hari, susah tidurnya setiap hari gitu ya teman-teman ya, dada panasnya setiap hari, sakit dadanya itu setiap hari, walaupun di dalam 1 hari itu nggak terlalu manteng tiap jam ya, dari pagi sampai sore nggak juga gitu ya, paling sakit dadanya itu sekitar 1 jam sakit dada, kemudian enakan lagi 3 jam misalkan sakit dada, ada yang dirasa enaknya sekitar 1 jam atau setengah jam gitu ya. Nah itu ketika parah-parahnya. Nah ketika sudah mulai membaik, dikatakan 80%, 90%-nya itu setiap sensasi yang dari pertama itu ada ya, cuman nggak terlalu sering gitu, ya. Jadi kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Nah itu bisa dikatakan 80%, 90% kesehatannya. Karena waktu itu juga saya seperti itu teman-teman ya. Jadi pahaminya ke sana saja gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah mulai enak nih, sekitar 1 minggu enak nih ya, enak, sensasi tidak datang gitu, sensasi apapun tidak datang gitu ya. Cuman kadang-kadang sensasi datang nyolek gitu ya, wajar saja gitu ya, jangan dibikin cemas, jangan dibikin was-was ya. Mungkin Anda itu sekarang itu sedang di fase ke yang kedua ya, ada perbaikan sekitar 80 atau 90% gitu ya teman-teman ya.
masih cemas-cemas ada. Ketika diperbaikan 70%, 80%, 90% itu cemas masih ada ya, masih hinggap, tetapi kadar kecemasannya itu tidak terlalu berlebih gitu teman-teman ya, hanya sebatas cemas biasa saja gitu. Waduh, jadi cemasnya itu cuma cemas ketakutan, sensasi yang tidak nyamannya itu tidak ingin kembali lagi yang seperti dulu saja. Jadi cemasnya itu bukan cemas ketakutan yang sangat besar sekali. Kalau yang waktu pertama-pertama kan cemas takutnya itu semuanya serba ditakutkan ya. Kayak macam keluar rumah takut gitu ya, pengen jalan-jalan takut. Nah itu masih di fase yang pertama. Tetapi untuk di fase yang kedua, itu cemasnya cemas biasa saja. Ketika ada sensasi datang, ya kita merasa cemas, tetapi cemasnya itu bukan cemas ketakutan yang lain-lain. Cemasnya itu hanya sebatas cemas wajar saja. Aduh takut nih, sensasi yang kemarin-kemarin itu datang lagi gitu ya, cuman itu aja gitu ya. Nah kemudian fase yang ketiga itu ya sudah pasti ya, sudah sembuh total, itu katakan 100%, kita itu sudah sangat nyaman sekali ya, kehidupan kita itu sangat nyaman sekali. Sangat nyaman sekali, kita makannya sangat nyaman, apapun sangat nyaman, minum saja, itu diminum saja, itu kita bisa merasakan sendiri. Ketika lagi parah-parahnya itu rasa mineral itu tidak nikmat sama sekali ya. Beda ketika sudah sembuh total, itu kadang kalau misalnya lagi udah capek, minum itu ada terasa nikmat gitu ya. Beda ketika sedang lagi parah-parahnya, minum itu nggak kita nikmati gitu ya teman-teman ya. Tetapi ketika sudah sembuh total, ketika sudah sehat total, itu minum itu ya sangat nikmat sekali. Itu dari minum saja gitu ya, apalagi dari makan ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis, apalagi kalau misalkan di fase yang pertama, itu untuk makan tidak enak sekali ya, tidak nyaman sekali itu. Jadi kita itu kadang untuk rasa itu ya tidak dinikmati saja. Soalnya kenapa? Ketika kita makan, kita berpikirnya melayang-layang kemana lah gitu ya, melayang-layang tentang ke arah penyakit yang berbahaya, rasakan tentang yang terjadi dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Beda dengan ketika sudah sembuh total, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, itu semuanya serba nikmat. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau di fase kedua itu katakanlah 80%, 90% menuju kesehatan, itu memang untuk makan juga sama ya, kadang kita nikmat, kadang tidak gitu. Nah itu teman-teman ya, itu perbedaannya gitu ya. Jadi ketika 70%, 80%, 90% itu untuk makan juga sangat berpengaruh ya. Jadi ketika makan nih, kita makan atau mengkonsumsi apapun yang sebetulnya itu makanan yang sehat gitu ya, tetapi tidak bisa kita nikmati gitu ya. Jadi kadang terasa hambar gitu ya, nggak apa-apa ya, wajar saja. Itu berarti kalian belum membaik 100%. Beda dengan ketika sudah 100%, yang namanya sudah sehat 100%, apapun itu yang hinggap ke kalian itu pasti nikmat gitu ya. Nah itu teman-teman, dengan catatan selama kalian sudah sembuh total atau sehat 100%, tolong biar kejadian yang fase kedua atau ke-1 itu tidak terulang lagi, tetap saja jaga 3P-nya ya. Pola makannya tetap dijaga gitu teman-teman ya. Pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga, biar kalian itu tidak sakit lagi. Nah itu teman-teman, jadi jalani mulai dari sekarang itu hidup sehat gitu ya. Jadi tidak mengandalkan hobi, tidak mengandalkan apa ya. Jadi kalian itu harus mengandalkannya itu kebutuhan saja, kebutuhan untuk tubuh kita, kebutuhan kalian. Jadi kalau misalkan mau apa-apa, lihat dulu nilai kebutuhan untuk tubuhnya. Kalau seandainya kita mau melakukan hobi ini nih ya, misalkan mau makan sesuatu, ini nih hobi nih, lihat dulu itu ya, nilai kebaikannya untuk tubuh kita itu dilihat dulu. Apakah saya membutuhkan makanan ini? Kalau misalkan membutuhkan, ya makan saja. Kalau misalkan tidak membutuhkan, hanya mengandalkan hobi ya jangan gitu. Soalnya untuk beberapa makanan itu nilai kebaikannya ada yang sedikit, nilai keburukannya ada yang lebih banyak gitu ya. Contoh seperti yang sudah saya sering katakan gitu ya, kayak macam di sambal. Itu sambal itu kalau misalkan kita konsumsi enak ya, nikmat ya. Tetapi kalau misalkan dilihat dari nilai kebaikannya, itu nilai kebaikannya cuma sedikit. Beda dengan nilai keburukannya ya. Nilai keburukannya itu sangat besar sekali. Itu pengalaman saya. Makanya untuk sambal itu mulai dari sekarang, bagi yang sudah sembuh total,
tetap ya, walaupun kalian sudah sembuh total, tolong jaga untuk sambalnya, jadi tidak mengkonsumsi terlalu banyak lah gitu ya. Jadi jaga jarak saja gitu ya, jangan terlalu banyak. Soalnya kalian harus memahami, harus mengerti untuk asam lambung ini ya, itu bisa kambuh kapan saja kalau seandainya kalian melanggar lagi 3P-nya gitu. Nah itu teman-teman ya, itu untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, berbeda dengan penyakit yang lain. Kalau misal penyakit yang lain kan kalian juga sudah merasakannya ya, rasanya seperti apa dan gejala-gejalanya seperti apa. Tapi untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis ini berbeda dengan penyakit yang lain. Orang lain itu belum tentu merasakan seperti ini ya. Yang bisa merasakannya, yang bisa memahami tentang rasanya tidak nyaman, itu cuman kalian sendiri. Makanya jaga saja biar kalian itu tidak terjerumus lagi ke hal yang terbelakang kemarin-kemarin gitu ya, dulu-dulu. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi biar tetap sehat, biar tetap kita ceria, biar tetap kita itu normal, ya jaga saja 3P-nya biar tidak kambuh-kambuh lagi. Untuk kambuh saya juga pernah merasakan kambuh lagi teman-teman ketika waktu itu sudah sehat 100%. Itu ketika sudah sembuh total, itu dulu sempat saya juga makan pantrangan ya, kayak macam sambal saya konsumsi waktu itu. Cuman karena merasa sudah sehat, sudah fit, waktu itu saya terlalu banyak lagi. Dan akhirnya ketika terlalu banyak lagi, ya akhirnya saya terjerumus lagi ya waktu itu. Nah ketika terjerumus, dan alhamdulillahnya karena memang waktu itu saya sudah mulai paham, akhirnya nggak lama ya. Waktu itu saya kambuhnya itu nggak sampai sebulan ya, nggak tahu beberapa minggu lah gitu ya, lupa lagi saya juga ya untuk kambuhnya. Karena memang waktu itu sudah mulai paham, akhirnya saya cepat kembalikan lagi 3P-nya, akhirnya ya sudah sembuh lagi gitu ya. Nah untuk yang kedua kalinya di sini baru saya itu benar-benar pure menjaga gitu ya, benar-benar menjaga 3P-nya biar tidak kambuh lagi. Karena kalau misalnya sudah kambuh lagi, aduh ya, rasa tidak nyamannya kalian juga merasakan lah seperti apa ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video tentang perbedaan-perbedaan orang yang masih parah-parahnya, kemudian orang yang sudah ada mulai perbaikan, sama yang sembuh total gitu ya. Video ini sebetulnya imbas dari video yang kemarin. Dari video yang sebelumnya itu kan saya menjelaskan tentang makanan ya. Jadi makanan untuk orang yang lagi parah-parahnya, kemudian makanan untuk orang yang sudah mulai membaik, sama makanan orang yang sudah sembuh total, dijelaskan di sana. Tetapi karena ada imbas, jadi orang yang anxiety psikosomatis itu sifatnya pengen tahu ya, jadi kepo banget. Makanya banyak yang bertanya, gimana sih katanya tanda-tanda orang yang belum sehat total, sama yang lagi perbaikan gitu ya, sama yang lagi parah-parahnya itu seperti apa. Makanya saya jelaskan di sini ya. Nah itu teman-teman ya, untuk penjelasan yang pertama itu kalian pokoknya untuk semua sensasi itu, semua perkembangan itu kalian sendiri yang bisa merasakannya ya teman-teman ya. Kayak macam ya itu ketika sudah parah, ketika masih parah-parahnya kalian merasakan sendiri ya, perutnya masih begah, perutnya masih panas, dadanya masih panas, sakit sampai belakang gitu ya. Nah itu sensasi asam lambung, pokoknya sensasi di medisnya masih tinggi, itu berarti kalian masih parah-parahnya. Tetapi kalau misalkan kalian sekarang itu sensasi yang lain-lainnya sudah tidak ada, paling cuma nyolek-nyolek gitu ya. Nah itu mungkin kalian itu sudah masuk ke fase yang kedua. Kesehatan kalian itu sudah 70%, 80%, 90%, di antara situlah gitu ya. Dan tetap saja jaga makanannya ya, 3P-nya tetap harus dijaga biar kalian itu cepat membaik lagi. Nah kalau misalkan lagi enak-enak sekitar seminggu enak gitu, kadang-kadang suka nyolek gitu ya, sensasi apapun itu ya, kadang macam kelayangan gitu, kemudian begah-begah sedikit-sedikit gitu, nggak terlalu begah kayak dulu lagi, cuman begah-begah dikit lah. Nah itu boleh dikatakan 80%, 90%, itu yang saya tahu, pengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan sudah sehat total itu semua sensasi itu sudah tidak dirasakan teman-teman ya. Cueknya ada lagi ya, yang dulunya sering jahil sering jahil lagi. Nah itu teman-teman ya, yang dulunya sering bercanda lagi, yang dulunya sering keluyuran lagi. Nah itu perbedaannya ya. Saya juga sekarang sudah mulai dimarahin lagi sama istri ya. Jadi untuk sekarang itu saya sudah keluyuran lagi, tetapi karena memang itu kebutuhan saya biar menjaga kesehatan, jadi keluyurannya nggak keluyuran kemana-mana, paling juga jalan-jalan ya, jalan-jalan untuk olahraga. Justru kesininya ketika istri mulai paham, justru kalau nggak jalan-jalan sekarang itu
sudah mulai diingatkan ya. Jadi kadang untuk jalan-jalan saja sekarang itu saya tuh udah mulai malas ya, udah mulai malas untuk olahraga juga. Kadang sering olahraga itu seseringnya ya selalu diingatkan sama istri ya. Kayak macam barusan itu hari Sabtu memang saya libur. Barusan itu saya tidak jalan-jalan, akhirnya diingatkan sama istri, ayo katanya jalan-jalan, katanya gitu. Biasanya kan suka ke sawah katanya gitu. Saya bilang malas, jangan malas-malas katanya gitu, biar tetap sehat ya. Akhirnya mau tidak mau saya itu jalan barusan juga gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi kalau misalnya sudah sembuh total, perasaan cueknya sudah 100% lagi, perasaan apapun sudah 100% lagi, ya kebahagiaannya, ya senyumannya, ya ketawanya, ya berpikir jernihnya itu sudah 100%. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video tentang perbedaan orang yang masih parah, atau kemudian perbedaan orang yang sudah mulai membaik, dan perbedaan orang yang sudah sembuh total. Semoga saja videonya bermanfaat. Nanti akan saya share lagi tentang hal yang lainnya lagi. Doakan saja supaya saya tetap sehat, agar masih tetap bisa menemani kalian. Dan tolong bantu saya juga ya, kalau misalkan ada iklan di video saya, di bagian manapun itu iklannya, baik di video bagian ke-1, ke-2, ke-3, dan sampai video yang ini, kalau misalkan ada iklan, tolong jangan di skip ya, nggak lama kok iklannya, cuma sebentar lah, cuma beberapa detik. Itu jujur ya, jujur saja ini ya, itu biar membantu saya CPM-nya biar bisa meningkat, karena dalam video itu selalu dilihat RPM dan CPM-nya. Nah kebetulan CPM saya itu sekarang itu lagi turun ya, lagi turun, makanya kalau misalkan ada iklan tolong jangan di skip ya. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.